kembali lagi dengan kita berdua, Winnie, Wilda. Kali ini kita akan membahas beberapa poin penting untuk teman-teman yang mau menjalankan proses interview. Kali ini kita akan kedatangan tamu, bukan tamu ya Tacan ya, Teman kita. teman kita yang akan berbagi pengalaman ya selama di lapangan. Siapa namanya ya Tacan? Gali. Ya Gali, silakan kakak Gali. Halo. Ya teman-teman, ini namanya Gali ya, masih single? Masih single, masih simpan Allah. Terima kasih Gali udah mau main ke channelnya Winnie Wilda, udah sering ikutin dong pastinya. Tentu banget. Nah. Aku ikutin nomor 1 ya. Nomor 1 ya. Salah satu penasehat saya nih. Ya baik teman-teman, nah Mas Gali atau Kakak Gali gitu ya akan berbagi sedikit pengalamannya selama di lapangan, apalagi dia saat ini bekerja sebagai HR ya Gal ya. Ya, Nah betul. udah berapa lama Kak? Kalau aku sendiri di sini sebagai HR itu udah kurang lebih sekitar 4 tahun. Oh ya, udah mudah-mudahan udah bisa berbagi ya, udah pengalamannya udah banyak banget ya, ketemu orang seperti Ya. itu. Apalagi Gali ini sekarang di bidang rekrutmen ya Gal ya. Betul. Dari awal masuk kerja emang udah di bidang HR Ya, betul. nya rekrutmen ya. Betul. Berapa tahun tadi? 4 tahun. Bu. Wah, cukup pengalaman nih buat kamu-kamu yang mau cari kerja. Iya. Nih, tunggu tipsnya dari Mas Gali. Ya. Oh ya nih Mas Gal, terkait sama pengalaman Mas Gali ini di bidang rekrutmen untuk seleksi orang di lapangan nih. Hal apa aja sih yang perlu disiapkan sama teman-teman untuk seleksi atau dia udah dipanggil buat interview di kantor? Kalau ditanya hal apa yang harus disiapkan gitu ya. Jadi kalau menurut aku sendiri secara udah pengalaman 4 tahun di sini di dunia rekrutmen itu hal pertamanya itu yaitu administrasi. Ya, betul banget. Itu adalah poin pentingnya ya, kayak setuju, gitu. setuju banget kalau kayak gitu. Nah, administrasi itu ada banyak, biasanya terdiri dari surat-surat sih, surat-surat entah itu berupa CV, berupa surat lamaran ataupun segala sertifikat yang ada di dalamnya kayak ijazah ataupun kalian pernah kursus gitu. Kalau pernah kursus, nah itu juga layak banget untuk dimasukin dan disiapkan dalam hak administrasi seperti ini. Nah, biasanya itu juga disampaikan ya sama pihak rekrutmen ya. Betul Hal banget. apa aja mesti dibawa saat interview atau dikirim terlebih dahulu sebelum dia datang untuk interview. Iya. Melalui email, Betul, misalkan. betul. Nah itu ada nggak sih susunan-susunannya yang lebih enak nih kalau misalnya kita ngebaca satu administrasi dari si pelamarnya itu? Ya, jadi biar memudahkan kita gitu ya untuk melihatnya langsung ke poin utamanya. Nah, kalau ditanya susunan gitu ya, sebenarnya tidak ada pakem yang pasti gitu ya, tetapi sangat disarankan itu kalau seandainya kita naruh CV ataupun surat bekas lamaran, biasanya itu kita taruhnya di awal itu surat lamarannya gitu ya, surat lamarannya di depan, kemudian setelah itu di bawahnya lagi ada CV-nya gitu ya, CV-nya sendiri, kemudian lagi di bawahnya adalah ijazah ataupun sertifikat gitu ya. Berkas-berkas Betul, pendukung betul ya. banget, sertifikat pendukung gitu. Kenapa sih seperti itu? Karena memang pertama adalah kayak surat lamaran itu kan orang kayak bertamu ya, kayak ngetok pintu dulu kita tujuan kita apa gitu, assalamualaikum gitu ya, shalom gitu ya. Terus habis itu setelah surat lamaran baru deh kita kasih siapa sih yang bertamu, siapa sih yang datang gitu. Yaitu CV-nya di sini jelaskan. Kemudian di bawahnya lagi baru ada sertifikat. Yang pasti sertifikatnya tentu harus yang masih valid ya. Jangan kayak sertifikat SMP gitu. Itu beda Ada banget. pengalaman ya? Pernah sih nemuin kayak SMA dia naruhnya masih SMA, udah SMA udah kuliah dia taruhnya SMA yang itu udah nggak valid gitu, udah tahun 2016 seperti itu kan sudah nggak masuk akal ya. Buat apa kita pakai hal yang sudah kadaluarsa kayak gitu? Kan teman-teman nggak mau dong minum susu kadaluarsa. Iya nggak mau dong, nanti sakit kita. Berarti pikiran hati. Kayak gitu. Oke, untuk perihal tadi kan masih masuk ke dalam si administrasi ya. Tadi kan ada surat lamaran. Nah, CV ini Mas Gal. CV ini kan kayak krusial kita memperkenalkan diri kita seperti apa nih, ternyata orang yang baru lagi gitu kan. Itu CV yang baik itu seperti apa sih? Karena kan kita harus mempromosikan diri kita kayak gitu kan. Ya, kalau ditanya CV yang baik tentu juga variatif ya. Dulu pernah ada kasus di mana CV-nya tuh kayak orang meninggal. Pernah dengar nggak CV yang lucu banget? Belum. Oh, belum pernah ya. Jadi itu CV-nya tuh kayak undangan orang meninggal. Oh iya, pernah. Bentuknya. Iya kayak gitu. Nah CV kayak gitu tuh sebenarnya
tentu akan mendukung ya, menambah nilai jual dari informasi yang di dalamnya kayak gitu. Jadi selain daripada CV informasinya berupa diri kita, tentu keindahannya akan menjadi nilai tambah. Silakan aja boleh menggunakan warna-warna, menggunakan font-font yang bebas gitu ya. Nah, tetapi intinya harus bisa informasinya itu tersampaikan kepada si HR kayak gitu sih. Cukup informatif ya. Betul, informatif. Nah, kalau tertanya informasinya seperti apa, yang pertama nama, semua yang tentang diri sendiri itu pasti harus dikeluarin. Kalau teman-teman tahu ada penggunaan kita misalnya kayak Microsoft Word, Microsoft Excel kayak gitu-gitu yang pakai poin 1 sampai 5 itu lebih baik itu tidak digunakan gitu. Kenapa? Karena tidak ada sertifikat ataupun hasil pelatihan yang menentukan itu. Kecuali kalau teman-teman punya sertifikat yang ada skornya gitu, skornya 1 sampai 5. Nah, itu silakan banget ditempel. Dan kalau misalnya hal di luar sertifikat yang tertulis atau yang sudah valid dari suatu instansi bagus, ya lebih baik nggak usah ditambahkan ya. Memang cukup dituliskan aja kalian kamu apa-apa. Nah, kemudian juga terkait dengan organisasi itu boleh banget ditambahkan. Ya, karena itu kan pengalaman kita ya, kayak gitu. Betul banget. Tapi yang paling penting juga yang dilihat adalah work experience-nya kayak gitu ya. Jadi work experience-nya tuh kalau bisa di atas gitu, jangan di pojok bawah, belakang, bawah banget bawah gitu. Ada yang kayak gitu. Ya, ada yang kayak gitu. Jadi jangan takut juga untuk taruh CV itu selembar, 2 lembar, 3 lembar silahkan aja. Yang penting tetap informasinya tuh bagus, valid dan user ataupun HR yang baca itu sangat paham jadinya dengan diri kita kayak gitu. Jangan sampai kayak baca malah kayak dia ngapain ini misalnya, dia bertanya, jadi menambah pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab dari CV itu seperti itu. Dan CV itu informasinya harus yang valid ya, jangan sampai kita telepon itu nomor teleponnya nggak bisa dihubungin. Itu saya sering banget. Itu sering banget teman-teman. Jadi dia nyantumin nomor telepon, ternyata namanya anak-anak muda kali ya, kadang suka ganti-ganti nomor telepon kayak gitu. Dan apa CV yang ada ditaruh di job portal, karena kita kan KR pasti nyarinya dari job portal gitu kan. Nah itu tuh kurang diupdate. Kurang update gitu. Apalagi kalau misalnya pengalaman kerjanya, ya kan gimana? Nah, sering banget sih. Yang sering itu adalah ketika saya panggil gitu, saya telepon, saya biasanya nanyanya adalah ini CV-nya udah update belum ya? Karena rata-rata kayak 2019 sampai present. Pas ditanya, enggak mas saya sudah kelar, enggak mas saya udah resign dari 2 bulan yang lalu loh. Kenapa nggak diupdate gitu kan? Kenapa nggak dirubah gitu? Kan jadi kita harus bertanya-tanya, membuat bingung gitu. Jadi kan tidak menjelaskan secara gamblang gitu kita. Gitu. Jadi kita harus aktif juga kayak gitu memperbarui data-data kita ya. Karena kan nanti juga kalau HR atau bagian rekrutmen ingin ngeliat kayak gitu kan berarti kan pingin kan yang benar-benar paling update banget gitu ya. Oh iya Mas Gal mau nanya nih kayak gitu kan. Saya dulu kan juga pernah di bagian rekrutmen. Dan kayak gitu. Guru saya. Dosen di kampus. Nah, itu kan kadang kalau misalnya apalagi udah makin kesini ya, anak-anak udah makin kekinian banget gitu ya, kadang dia pingin kreatif kayak gitu untuk menampilkan CV-nya kayak gitu, tapi malah justru kadang kebablasan. Tadi kan udah dibilang kayak font, color kayak gitu ya, nah itu kan juga sebenarnya harus diperhatikan. Betul. Kayak gitu. Kalau ditanya font, color dan sebagainya, balik lagi kayak tetap harus membuat itu indah ya, bukan makin mencolok mata gitu ya. Mencolok mata udah fontnya kecil gitu ya, terus keriting kayak legenda-legenda. Ada hiasan-hiasannya kayak gitu kan. Kurang-kurangin lah. Tapi ada beberapa font yang memang disarankan kayak mungkin Times New Roman itu yang paling normal gitu ya, paling standar lah gitu. Tetapi kalau warna atau ukuran ya pastikan aja tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar gitu ya. Cukup dipastikan saja supaya bisa terbaca kayak gitu dengan baik. Jadi ketika si orang ngebacanya itu nggak bikin apa sih kayak gitu ya, bertanya-tanya nggak pusing juga kayak gitu kan. Sampai kebaca sampai begini kata kita, ada pakai kaca pembesar gitu ya Mas Gal. Nah terus juga biodatanya tolong diperhatikan teman-teman, salah satu alamat email sama nomor telepon. Nah kayak gitu ya. Karena itu salah satu kita menghubungi kalian. Selanjutnya apa nih Mas Gal yang perlu disiapkan untuk teman-teman yang mau melamar? Berikutnya adalah harus paham yang sama yang namanya company yang dilamar. Banyak banget job portal yang ingin nampung orang-orang yang lamarnya tuh asal. Ya, kan sebelumnya juga kita udah bahas ya teman-teman di video kita sebelumnya bahwa salah satu yang harus kita persiapkan adalah kita harus sedikit belajar tentang company profile-nya kayak gitu, itu penting banget.
penting banget. Super. Jadi selain daripada itu kalian coba buat searching di Google, teknologinya udah canggih ya, coba searching di Google, cari tahu, buka websitenya, cari tech, ya kalau boleh sebut namanya Tech Indonesia untuk untuk startup dan lain sebagainya sih, itu banyak banget yang udah ngasih informasi tentang perusahaan-perusahaan yang ada. Jadi tinggal cari, jangan males, jangan ditanya kamu tahu nggak tentang perusahaan ini. Tahu Pak? Oke, fix itu jelek banget. Nah itu kenapa diperlukan, karena kita mau masuk ke kantor itu ya. Betul, Ibaratkan kita udah jadi karyawannya lah. Betul. Jadi kayak ada value-value yang kita bisa menyatu gitu Betul, kan ya. setuju. Oh ya Mas Gal, technical test juga ada tuh Mas Gal tuh. Karena di technical test itu seseorang tuh ingin lihat kemampuan di bidangnya itu sampai seberapa besar sih, ya kan? Jangan sampai kalian itu masuk, datang terus kalian ngelamar tempat kerja kayak gitu, Ya. sekalian nggak tahu bidangnya itu seperti apa. Pas dites ternyata kosong. Betul. Jadi teman-teman di sini juga kalau jangan kaget kalau seandainya di perusahaan yang kalian lamar itu menyediakan technical test. Biasanya itu memang nggak semua jabatan sih atau nggak semua posisi menyediakan technical test. Tapi yang sering diberikan terkait dengan technical test itu berkaitan dengan IT, kayak programmer kayak gitu, kemudian arsitektur. Ya. Biasanya lebih cenderung orang-orang posisi-posisi yang menggunakan ilmu hitung. Teknikalnya ya. Teknikal, betul, teknikal. Jadi kalian juga perlu belajar di situ gitu. Jangan kayak percaya aja sama yang di atas gitu ya. Cukup makan, cukup tidur itu masih kurang. Tapi tetap belajar gitu, Iya, belajar juga benar. tentang posisi yang ingin kalian lamar. Ikhtiar gitu ya. Ikhtiar, betul. Selain berdoa ikhtiar Iya pun betul. harus ya. Iya betul.